Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Akhwati wa ummahat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan waktu luang, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan diberi keluangan waktu untuk menghadiri pengajian di Masjid Darul Razak klaster Pesona Montreal ya. Saya rasanya pernah ke sini. Ya. Waktu diminta khutbah Idul Fitri apa Idul Adha lupa saya. Jadi waktu Ummu Muhammad ngasih link Sherlock itu, saya jadi teringat gitu ya. Dan tapi sholatnya kayaknya di lapangan deh. Ya, di lapangan ya. Oh ya. Oh gitu. Ya, habis itu baru diajak ke Ramadhamah di sini gitu. Ya. Baik. Ini saya diberi judul tema kajian pada hari ini yaitu hijrah yang bermakna gitu ya. Hijrah yang bermakna. Biasanya tema ini dibahas di awal tahun Hijriah, gitu ya. Awal tahun Hijriah, ya nggak mesti juga sih, tetapi kebanyakan itu membahas hijrah itu berkaitan dengan tahun baru Hijriah begitu. Tapi tentu bukan itu yang akan kita bahas. Yang kita bahas sesuai dengan judul tema yaitu hijrah yang bermakna. Hijrah yang bermakna. Ya, karena berarti ada juga hijrah yang nggak ada maknanya gitu ya. Hanya sekedar slogan, hanya sekedar ya ini saja, pengakuan saja, nggak ada maknanya dengan pernyataan hijrahnya itu. Nah, padahal kata-kata hijrah ini merupakan kata-kata yang agung, yang mulia, gitu. Jadi bagaimana kita bisa memandang bahwa hijrah ini merupakan suatu amalan yang agung, yang mulia? Maka kita pertama tentu harus tahu apa sih hijrah itu, kan gitu ya. Hijrah ini bahasa Arab. Hijrah ini dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa al-hijratu hiya at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu adalah at-tarku, artinya meninggalkan. Meninggalkan atau menjauhi.
ya, meninggalkan atau menjauhi. Itu secara bahasa atau istilah kita secara epistemologi, begitu ya, epistemologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surat Al-Muzammil ayat 10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan wahjurhum hajran jamila. Ini yang menjadi poinnya. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Hajran jamila, jauhilah. Jadi hijrah itu artinya sekali lagi menjauhi atau meninggalkan. Ya, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Sekarang menurut istilah syar'i, apa itu hijrah? Menurut istilah syar'i atau menurut terminologi, yaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu namanya hijrah menurut istilah syar'i. Ya, saya tambahkan menuju kepada ketaatan dan keridhaan Allah. Menuju kepada ketaatan dan keridhaan Allah. Nah, ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, yang artinya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Terus, nah ini poinnya di sini. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir atau orang yang hijrah adalah dalam kurung muhajir gitu ya. Orang yang hijrah dalam kurung meninggalkan segala yang dilarang Allah. Ya, orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Ya, itulah hijrah menurut istilah syar'i. Nah, dari sini sekarang kita bisa memahami, berarti ada hijrah dalam arti bahasa, yaitu menjauhi atau meninggalkan. Terus ada hijrah menurut istilah syar'i yang memang kita disyariatkan untuk melaksanakannya, melakukannya, yaitu apa? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala menuju kepada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya teruskan dengan keterangan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi kalau disebut Syekhul Islam itu biasanya kan kita ingatnya itu adalah Ibnu Taimiyah, ya kan, rahimahullah. Nah, maka ini kita kenalkan istilah Syekhul Islam juga kadang disematkan kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yaitu Risalah Tabukiyah. Beliau berkata,
Al-hijratu naw'ani. Hijrah itu ada dua bentuk, ada dua macam. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, al-hijratu bil jasad. Hijrah dengan anggota badan atau dengan jasad. Ada juga ulama yang mengartikan juga hijrah hissiyah. Hissiyah itu artinya hijrah dengan jasad, yaitu meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam, meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam, atau negeri yang penuh kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, dan berbagai kemaksiat lainnya, atau dari negeri yang penuh kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, dan maksiat lainnya, menuju negeri yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi, menegakkan syiar-syiar Islam, dan seterusnya. Ya, menuju negeri yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi, menegakkan syiar-syiar Islam, dan seterusnya. Nah, ini namanya hijrah bil jasad. Contoh seperti hijrahnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, beliau berhijrah atas perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Nah, kemudian diikuti, ya, juga para sahabat yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, makanya para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka disebut dengan kaum apa? Muhajirin, ya kan? Kaum muhajirin, yaitu kaum yang berhijrah ke Madinah. Nah, sedangkan penduduk Madinah yang menyambut, yang menolong, membantu kaum muhajirin yang hijrah ke kota Madinah, maka disebut dengan kaum apa? Ansor, ya. Nah, itu. Nah, inilah yang disebutkan keutamaan mereka dalam surat At-Taubah, ya, ayat 100, ya, keutamaan kaum muhajirin dan ansor, ya. At-Taubah ayat 100 itu berbicara tentang apa? Keutamaan kaum muhajirin dan ansor. Allah SWT berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, yang pertama kali masuk Islam, dan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin, yaitu yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, dan kaum ansar, yaitu yang menolong, ya, jamak dari nasir. Nasir itu artinya orang yang menolong, ya, menolong kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, mengikuti manhaj mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, generasi salafus saleh, ya. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, puas, ya, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Nah, itu. Jadi ini merupakan bentuk keutamaan, ya,
bagi para sahabat yang mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sehingga mereka digelari dengan radhiyallahu anhu ya. Nah, kalau dua orang sahabat misalnya Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, maka radhiyallahu anhuma, begitu ya. Kalau jamak berarti radhiyallahu anhum dan seterusnya. Baik, nah sekarang yang kedua ya, macam hijrah yang kedua yaitu hijrah bil qalbi, hijrah dengan hati, hijrah bil qalbi atau hijrah dengan hati. Inilah yang biasa disebut dengan hijrah ma'nawiyah ya, hijrah ma'nawiyah. Kalau tadi hissiyah, nah kalau yang kedua ini namanya ma'nawiyah, jadi secara ma'nawi, yaitu apa? Yaitu meninggalkan segala yang dilarang Allah Ta'ala. Jadi hijrah yang kedua ini sama dengan pengertian atau definisi hijrah menurut istilah syar'i, ya kan? Meninggalkan segala yang dilarang Allah Ta'ala ya. Dulu hidupnya penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, hedonis ya, apa namanya, sholatnya bolong-bolong, usahanya ribawi gitu ya, suka korupsi, mencuri, berjudi dan III yang lain gitu ya, atau suka mengumbar aurat ya, apa namanya, pergaulan bebas ya, apalagi macam-macam ya, berbagai kemaksiatan. Nah kemudian tibalah hidayah ya dari Allah ya. Nah, tentu itu dengan nggak ujuk-ujuk gitu ya, ada sebabnya ya. Nah akhirnya hidayah menyapa dia sehingga dia terus bertobat gitu ya, bertobat. Yang dulunya mengumbar aurat kemudian berjilbab gitu ya. Terus apa namanya, rajin mengaji gitu ya. Kalau ikhwan dia rajin sholat berjamaah ke masjid gitu ya. Jilbabnya syar'i gitu ya. Nah ini yang seperti ini meskipun dia tinggal hidup di negeri muslim gitu ya, maka ini sesungguhnya dia hijrah namanya ya, dia sudah hijrah ya. Jadi hijrah dengan hati ya, hatinya itu sudah hijrah dari apa namanya, hati yang selalu condong kepada kemaksiatan, kemungkaran ya, maka kemudian hijrah ya, condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, seperti itu. Dan ini alhamdulillah banyak ya yang seperti ini, banyak ya, apalagi apa namanya, ya yang dulunya artis misalnya gitu ya, artis ya. Nah itu banyak ya yang dengan hidayah Allah ya, dan kami pun juga termasuk menjadi saksi atas hidayahnya dia. Nah itu terus bisa istiqomah ya, ngaji ya, dengan benar ya, pelajari sunnah Nabi ya, seperti itu, ngaji yang sunnah. Nah, ini masya Allah, ini mahal ya, seperti ini mahal harganya ya, nggak bisa diganti dibeli dengan kekayaan harta dunia ya. Jadi hijrah dengan hati ini, hadirin sekalian, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensi dari hijrah kepada Allah Ta'ala ini adalah harus totalitas ya, harus apa? Totalitas. Yakni apa? Yakni kalau dia memang sudah menyatakan hijrah, maka dia harus total ya, harus total.
tidak setengah-setengah begitu, ya, tidak setengah-setengah, yaitu mengalihkan semua kecintaannya, ibadahnya, takutnya, harapnya, tawakalnya, doanya, ketundukannya, ya, yang semula kepada selain Allah, maka dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Itulah hijrah ilallah. Nah, kan ada hijrah ilallah dan hijrah ila Rasul, kan gitu ya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Nah, kan gitu. Nah, hijrah kepada Rasul artinya kesiapan dia untuk mengikuti sunnah Rasul secara totalitas, ya. Ya, meskipun mungkin hal ini menjadikan dia dianggap asing misalnya, atau tetangganya mencibir dia, gitu ya. Dianggap ini eksklusif misalnya. Nah, itu sepanjang kita tidak mengeksklusifkan diri, nah, nggak ada masalah. Jadi kita dianggap ghuraba misalnya, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang sudah menyatakan demikian. Ya, badal Islamu ghoriban, wasaimudu ghoriban, kama bada fatuba lil ghuraba, kan gitu. Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali juga dalam keadaan dianggap asing. Maka sungguh beruntung orang yang dianggap asing. Ya, ini kok nggak mau ikut misalnya ikut acara-acara yang bid'ah gitu ya, acara-acara yang mungkar gitu ya, nggak seperti kebanyakan ibu-ibu yang lain, emak-emak yang lain gitu ya. Maka dalam hal ini ya kita hendaknya bisa teguh, ya, teguh untuk menyatakan bahwa kita sudah nggak ikut-ikutan lagi seperti itu. Saya sudah hijrah, nah gitu, mendeklar seperti itu. Tentu bahasanya disesuaikan, ya, bahasanya disesuaikan dengan cara yang santun, ya, yang bisa dimengerti, ya, oleh masyarakat sekitar. Nah, maka yang seperti itu insya Allah akan berdampak baik, ya, akan berdampak baik. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Baik. Nah, jadi hadirin yang berbahagia, istilah hijrah ini memang sekarang sedang ngetren, gitu ya. Bukan sekarang, sudah berapa lama yang lalu sebenarnya. Sampai ada istilah hijrah fest, gitu kan, atau festival hijrah. Ya. Nah, sekarang ada Muslim Fest, gitu ya, ya, festival Muslim. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi dulunya misalnya dia pergaulannya bebas, hura-hura, lalu taubat menjadi Muslim yang taat, berakidah tauhid, bermanhaj salaf, ya. Kalau laki-laki dia memelihara lihya atau jenggot, ya, atau tidak isbal. Kemudian kalau akhwat atau ummahat itu mengenakan jilbab syar'i, ya, menjadi muslimah yang kafah. Nah, ini Masya Allah, ini merupakan buah dari hijrah seseorang, ya. Dan yang paling penting sekali lagi di sini yaitu harus totalitas, jangan setengah-setengah, ya. Jangan hanya di awal berjilbab, ya, awalnya misalnya dia nggak berjilbab, bahkan itu namanya pemain DJ, nah, iya, pemain DJ, ya, DJ apa namanya, DJ ya, nah, ya. Nah, terus dinikahi, ya, oleh seorang artis yang lain gitu ya, oleh laki-laki aktor, ya, atau apa, pemain komedi misalnya, iya kan. Nah, kemudian akhirnya cerai terus kembali lagi, ya, ke kehidupan yang dulu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan hidayah itu mahal, ya, nggak bisa istiqomah. Nanti kita akan bahas cara hijrah itu bisa bermakna.
itu namanya hijrahnya itu nggak bermakna, gitu ya. Hijrahnya itu tidak bermakna, ya. Dan yang seperti ini banyak, ya kan, banyak. Walaupun sebenarnya kalau dia pakai jilbab saja itu, ya itu belum otomatis dia itu total hijrah, gitu ya. Tetapi itu sebagai pintu awal, ya kan, bahwa menunjukkan bahwa dia identitas dia itu adalah seorang muslimah, begitu. Nah, masih ada hal-hal lain yang harus dilakukan, ya, bagi seorang muslimah, ya, nggak sekedar dia mengenakan jilbab, begitu, nggak sekedar berhijab, ya, untuk menunjukkan bahwa dia sudah hijrah. Tetapi hal-hal yang lain yang harus nanti akan kita bahas, ya. Nah itu. Jadi di sini sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya totalitas, ya, kafah, ya, karena Allah SWT, ya, dalam surat Al-Baqarah, nah ini penting ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 208 ini bicara tentang menjadi muslim yang kafah, yang totalitas, gitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, surat Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, ya, secara totalitas. Ya, secara totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah itu. Nah, ikhwati fillah azakumullah, dari hati yang sudah hijrah tadi maka akan berdampak kepada amalan badannya. Nah ini poin penting juga ini. Dari hati yang sudah hijrah akan berdampak kepada amalan badannya. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat hadis Nabi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ya kan? Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Kan gitu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah apa? Jantung hati, ya, al-qalbu itu makna yang tepat itu jantung hati, gitu ya. Karena kalau hati itu bahasa Arabnya itu kabid, kaf, ba, dal, itu hati dalam arti liver itu loh, ya. Jadi kalau hati al-qalbu ini hati maksudnya jantung hati. Ya. Kalau mau disebut jantung saja sudah benar, tidak salah. Ya, gitu. Makanya kan kalau berdebar-debar kan yang terasa kan jantungnya kan. Nah, hatinya berdebar-debar kan gitu. Itu maksudnya kan jantungnya yang memompa dengan cepat, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa arti al-qalbu itu yang tepat adalah jantung hati. Nah, jadi poinnya sekali lagi, dari hati yang sudah hijrah maka akan berdampak kepada amalan badan. Sehingga kalau ada yang dia sudah awalnya ngaku hijrah tapi kok nggak terbukti dalam amalan badannya, maka ini bisa karena dua hal. Pertama, dia tidak istiqomah. Yang kedua, ya hatinya tidak total hijrah, tidak totalitas hijrah. Nah itu, ya. Jadi ini menjadi evaluasi bagi kita bagaimana agar hijrah kita ini, ya, itu bisa berdampak kepada amalan anggota badan. Nah, ini tadi pengantar ya. Sekarang kita masuk kepada
cara hijrah yang bermakna, gitu ya. Bagaimana cara hijrah yang bermakna? Nah, dalam hal ini ada 5 poin, ya, yang insya Allah bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Poin yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah. Nah, ini penting. Ya, niat ikhlas karena Allah. Jadi kalau ingin hijrah kita ini bermakna, maka harus didasarkan oleh niat ikhlas karena Allah. Ya, bukan agar dianggap eksis sebagai orang yang sudah hijrah, ya, atau agar pamer, ria gitu ya, sum'ah, ya, cari popularitas, ya, atau karena ikut-ikutan, atau karena gak enak temannya sudah hijrah kok saya belum. Nah, ini yang seperti ini bukan ikhlas karena Allah namanya, iya kan? Bukan ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, itu artinya sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Amalan itu hanyalah tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat ganjaran, akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya, ya, sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya baik, maka insya Allah pahalanya juga, amalannya juga akan baik dan mendapat pahala. Tapi kalau niatnya buruk, maka ya amalannya buruk dan dapatnya dosa. Nah, terus ini menarik ini. Nabi kemudian memberi contoh suatu amalan yang sesuai dengan yang topik kita bahas, yaitu apa? Hijrah. Ya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, ya, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dicatat, ya, sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Begitu cara memaknainya. Maka hijrahnya dicatat sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita bahas pengertian hijrah kepada Allah, ya, yaitu mengalihkan segala kecintaan, ya, ibadah, rasa takut, harap, tawakal, berdoa, ketundukan, ya, dari selain Allah kepada siapa? Allah semata. Itu namanya hijrah kepada Allah. Sedangkan hijrah kepada Rasul artinya apa? Ya, artinya kesediaan, kesiapan, ya, untuk mengikuti sunnah Nabi secara totalitas, gitu ya. Itu pengertian hijrah kepada Rasul, ya, kesiapan untuk mengikuti sunnah Nabi secara totalitas. Ya, meskipun mungkin mendapat berbagai rintangan, gitu ya, berbagai rintangan. Terus faman kanat wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, kemudian Nabi menjelaskan lebih lanjut lagi, barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia, ya, yang ingin dia raih, ya, dia hijrah agar apa? Bisnisnya tambah lancar, ya, usaha podcastnya tambah laris, ya kan, atau usaha kulinernya tambah laris karena banyak, ya, langganannya itu orang-orang yang sudah hijrah, gitu, makanya terus dia ikut-ikutan hijrah, ya. Atau yang lainnya yang
yang berkaitan dengan urusan dunia, urusan duniawi begitu. Atau awil mura'atin yang jihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Ya, makanya ada contoh ya, waktu zaman dulu itu seseorang yang dia hijrah ya, untuk bisa mengejar wanita dambaan dia ya, itu bisa dia nikahi ya. Nah ini yang seperti ini hijrahnya berarti karena wanita yang ingin dia nikahi ya, begitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang dia hijrahi. Artinya dia hanya mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia niatkan. Yang dia niatkan tadi itu, dan tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini kan sayang ya kalau seperti itu. Nah, dan biasanya yang seperti ini karena dia niatnya tidak ikhlas, itu biasanya tidak bisa istiqomah. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang istiqomah. Ya, tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena niatnya sendiri sudah nggak benar, gitu loh. Niatnya sendiri sudah nggak benar. Ya. Kalau seseorang niatnya itu ikhlas karena Allah, itu biasanya akan mendorong dia untuk bisa istiqomah. Makanya kalau ketika para ulama membahas tentang istiqomah, itu yang pertama kali akan disinggung faktor utamanya itu adalah niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas karena Allah. Jadi dengan niat yang ikhlas itu, kalau kemudian nanti dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari duniawi ini, maka itu tidak mempengaruhi dia sedikit pun, ya. Tapi berbeda kalau niatnya itu bukan ikhlas karena Allah, dia nggak dapat respon, ya, dari viewernya, dia nggak mendapat like dari followernya misalnya, akhirnya nggak dia terusin lagi misalnya begitu, iya kan? Karena ini ternyata nggak ada dampaknya apa-apa, ya. Nah, jadi yang seperti ini berarti menunjukkan dia tidak ikhlas. Ya. Para ulama itu ketika berdakwah mengajarkan, ya, agama yang Hanif ini, itu mereka nggak mengejar kuantitas, nggak mengejar jumlah, ya kan? Sehingga ketika misalnya nih contohnya Syekh Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, itu pernah, ya, diceritain oleh gurunya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, yang penyusun tafsir Taisirur Rahman itu, bahwa suatu ketika tinggal beliau sendiri ngaji kepada syekhnya itu, yang lainnya nggak ada. Ya, tapi tetap diajar oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, nah, seperti itu. Meskipun hanya satu yang mengikutinya, yang menghadiri kajiannya, dan yang seperti itu sudah biasa. Ya. Nah, jadi karena apa? Karena dia ngajar itu bukan untuk mencari pengikut yang banyak, tapi karena ikhlas. Ya, niat ikhlas karena Allah. Begitu. Nah, ini sebagai contoh saja betapa dahsyatnya pengaruh niat ikhlas karena Allah ini. Itu bisa menjadikan amalan itu langgeng, istiqomah. Ya, tetapi kalau dia tidak ikhlas karena Allah, biasanya akan habaan mangthura, gitu ya. Habaan mangthura, akan lenyap ditiup angin, ya, seperti itu. Tidak akan bertahan lama. Baik, sekarang yang kedua, agar yaitu cara hijrah yang bermakna. Caranya yang kedua yaitu belajar, ya, atau tolabul ilmi. Ya,
belajar dengan benar atau tolabul ilmi syar'i tentunya. Nah ini cara yang kedua. Seorang muhajir, tadi kan sudah kita bahas definisi orang yang hijrah itu apa. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kan gitu ya. Seorang muhajir adalah orang yang hijrah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa tahu, oh ini dilarang oleh Allah, oh ini dibolehkan, oh ini diwajibkan oleh Allah? Ya caranya satu-satunya yaitu dengan berilmu, kan gitu. Menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah ini, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ahmad dengan sanad yang hasan. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib, ya, atas setiap muslim. Nah, kalau sekarang menuntut ilmu ya dengan pengajian, ya, pengajian rutin begitu ya, atau dengan ya sesekali dengan tabligh akbar misalnya, liqa maftuh, daurah gitu ya. Nah, seperti itu berbagai sarana-sarana untuk tolabul ilmi, ya, atau dengan mendengarkan kajian melalui live streaming begitu ya. Nah, itu juga tidaklah mengapa, ya, atau dengan video YouTube, ya. Cuman kalau video YouTube jangan menjadi satu-satunya andalan gitu ya. Nah, karena nanti kalau hal-hal yang tidak bisa dipahami itu susah untuk bertanya, ya, sehingga metode talaki, ya, itu tidak sampai, ya, tidak sampai kepadanya. Itu cuma kalau hanya sekedar sebagai penambah, ya, khazanah keilmuan, maka itu bagus, ya, begitu. Dan keutamaan menuntut ilmu syar'i ini sungguh sangat banyak sekali, ya kan. Yang sering saya bawakan yaitu hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bihi lahu thariqan ilal jannah. Orang siapa yang meniti jalan, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah ini, ya. Jadi kalau para ulama salaf dulu yang menuntut ilmu itu dengan mencari hadis Nabi, ya, sampai mereka melakukan perjalanan jauh berhari-hari, masya Allah, ya, ya. Dibanding sekarang kita, ya alhamdulillah banyak sarana yang bisa kita boleh atau bisa kita datangi, ya, kajian-kajian, termasuk kajian umahat misalnya, seperti itu. Ini sesuatu yang patut kita syukuri, dibandingkan bagaimana para ulama atau generasi salaf terdahulu itu dalam mencari atau menuntut ilmu syar'i itu, ya, tantangannya itu cukup besar, gitu ya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, orang yang baru hijrah itu hendaknya dia lebih banyak ditekankan belajar dan belajar, bukan malah disuruh ceramah. Iya, bukan malah disuruh ceramah, ya, ceramah sana sini, ya, bagaimana dia sampai dapat hidayah gitu misalnya, ya. Nah ini sebaiknya jangan dulu, ya, tetapi yang harus dilakukan adalah belajar, ngaji dan ngaji, begitu. Nah ini penting, jangan malah kemudian dia langsung ditunjuk sebagai panitia pengajian misalnya, ya, sehingga dia nggak ada kesempatan untuk ngaji sendiri, dia sendiri nggak sempat untuk ngaji misalnya. Nah ini yang seperti ini juga nggak benar. Jadi orang yang baru hijrah itu justru harusnya
diarahkan, didekati untuk banyak ngaji dan ngaji, belajar ilmu syar'i terlebih dahulu. Dan ilmu yang mesti dipelajari pertama kali adalah ilmu tauhid, ya, ma'rifatullah, kemudian juga ma'rifatul rasul, kemudian ma'rifatul dinil Islam bil adillah, kan gitu, ya, mengenal Allah, mengenal rasulnya, mengenal agama Islam dengan dalil, ya. Nah itu seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kan banyak yang hijrah, orang yang baru hijrah, ya, terus langsung disuruh ceramah sana sini misalnya. Nah ini namanya tergesa-gesa, ya. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Nah itu ada pepatah, ya, ini bukan hadis Nabi, ya. Orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka akibatnya adalah dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, seperti itu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini penting, ya. Orang yang baru hijrah itu hendaknya yang justru pertama kali dan utama kali dilakukan adalah ngaji dan ngaji, belajar ilmu syar'i, ya, seperti itu. Jangan malah jadi ya mohon maaf, jadi ustadz dadakan gitu, ya, ceramah sana sini, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, cara hijrah menjadi bermakna. Yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang saleh. Ini penting juga ini. Berteman dengan orang-orang saleh. Orang yang sudah hijrah itu kan dia ditandai dengan taubat, ya. Taubat artinya dari segala dosa-dosa yang lalu, kemudian dia hijrah, kan gitu. Nah, kalau dia sudah taubat tapi dia masih berteman dengan orang-orang yang tolih, lawan dari solih itu tolih gitu, ya, atau orang yang fasik, ya. Nah, maka ini hijrahnya menjadi tidak bermakna, gitu loh. Hijrahnya menjadi tidak bermakna. Nah, makanya para ulama, bahkan Rasulullah SAW sendiri telah mengajarkan, ya, agar berteman dengan orang-orang yang solih, begitu. Ya, dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafihil kir. Fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tataba'a minhu, ya. Sesungguhnya, ya, perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan apa? Pandai besi. Kan gitu. Perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, seorang penjual minyak wangi itu terkadang dia akan mengoleskan, ya, minyak wanginya kepada kita, tester gitu, ya, tester, ya. Atau terkadang kita membelinya, ya, minyak wangi itu karena mungkin tertarik gitu, ya. Ya, minimal kita dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu, kan gitu, ya. Nah, sementara kalau pandai besi, tukang pandai besi, nah, maka ada kalanya itu bisa membakar pakaian, ya, pakaian kita, atau paling tidak kita mencium bau tidak sedap gitu, ya, dari tukang pandai besi itu. Nah, itu seperti itu, ya, umat fillah, permisalan orang yang berteman, ya, dengan orang baik dan orang buruk. Jadi kalau kita ingin berteman dengan orang yang baik, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka bertemanlah dengan orang yang baik agar kita kecepatan, ya, kebaikan dia. Ya, sebaliknya kalau kita berteman akrab dengan teman-teman yang akhlaknya buruk, ya,
tentu ya secara langsung atau tidak langsung kita juga akan terkena ya dampak dari keburukan dia. Ya, makanya ada istilahnya al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu akan saling condong kepada yang sejenis, yang sejenis atau seselera gitu ya. Ya. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah sunatullah. Orang kalau yang baik itu dia akan merasa nyaman untuk bergaul, berteman dekat dengan orang yang baik pula, ya, dan sebaliknya, kan gitu. Orang yang buruk, ya, dia tentu akan nyaman berteman dengan orang yang buruk pula, yang sekarakter dengan dia, ya, seperti itu. Nah, agar kita bisa selalu menjadi orang yang baik, maka tentu kita hendaknya berteman dengan yang orang-orang yang baik. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, menyatakan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang yang dapat merusak agama dan dunia kita. Ya, jadi kita dilarang berteman dengan orang-orang yang bahkan bisa merusak agama dan urusan dunia kita. Sekaligus hadis ini juga menunjukkan dorongan, anjuran agar berteman, bergaul dengan orang-orang yang dapat memberi manfaat bagi agama dan dunia kita, gitu. Baik. Nah, berikutnya yaitu hadis ya, pembunuh 100 jiwa. Ya kan? Hadis pembunuh 100 jiwa. Masih ingat ya? Hadis ya, seorang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia taubat ya, nah, terus dia datang kepada rohib pendeta ya, nanya apakah fahallahu min taubah ya, apakah masih ada taubat baginya, begitu ya. Oh, orang seperti itu nggak bisa dapat diterima, nggak bisa diterima taubatnya, begitu. Kenapa? Karena sudah membunuh 99 nyawa, gitu kata si rahibnya. Maka akhirnya fayaqtuluhu, ya, si pendeta ini pun dibunuhnya sekalian, ya, sehingga dia telah membunuh 100 nyawa. Nah, kemudian akhirnya dia menyesal. Setelah menyesal dia terus tobat dan datang lagi kepada orang yang lain, yang kebetulan orang ini ahli ilmi, orang yang berilmu, ulama gitu ya. Terus ditanyakan hal sama, falau min taubah, apakah masih diterima taubatnya? Maka faqala na'am, gitu. Nah, orang yang berilmu ini mengatakan iya, bisa ya. Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat ya, selain Allah, kan gitu. Nah, terus si orang yang berilmu ini itu menyuruh agar dia berpindah ya, intoliq ila ardin kadza wa kadza, begitu ya, pindahlah kamu dari tempat ini dan ke tempat ini yang jauh dari sana ya. Karena apa? Karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala ya. Nah, datanglah negeri itu, tempat itu, nah, dan beribadahlah, sembahlah Allah bersama mereka ya, seperti itu. Dan jangan kamu kembali ke tempatmu yang dulu, begitu ya, ke tempatmu yang dulu, karena tempatmu yang dulu itu merupakan tempat yang ardul su, gitu, negeri yang jelek ya. Fa innaha ardu su ya, karena sesungguhnya itu adalah tempat negeri yang jelek. Jadi negeri yang penuh kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, begitu. Nah, suruh hijrah. Nah, seperti itu. Jadi ini menunjukkan apa pentingnya kalau orang yang sudah taubat, sudah hijrah, maka dia adalah mencari ya teman
yang baik-baik pula, ya, sehingga akan membawa dampak baik pula bagi dirinya. Baik, berikutnya masih satu lagi hadis Nabi, ya, masih tentang mencari teman yang baik, ya, yaitu almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang tergantung kepada agama teman akrabnya. Seseorang tergantung kepada agama teman akrabnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman karib, gitu, ya. Nah, kalau umat, nah itu biasanya ya sudah terkondisi gitu ya, nah, berteman ya dengan yang ngaji gitu. Tetapi ya tentunya jangan sama yang sudah ngaji saja, begitu. Ajaklah kepada umat lain yang mungkin masih belum tertarik untuk ngaji, ya, nah, untuk bisa ikut ngaji sehingga menjadi wasilah hidayah, ya, turun ya padanya, misalnya seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Karena seseorang itu ya tergantung kepada agama teman akrabnya itu tadi, ya. Nah ini, nah, jadi agar kita bisa menjadi sebab wasilah umat lain itu bisa mendapat hidayah, ya maka kita tentu sebaiknya bisa mukhalatoh, istilahnya. Mukhalatoh itu artinya berinteraksi dengan apa namanya umat atau dengan komunitas yang lain, begitu. Nah, Imam Nawawi mengatakan hendaklah orang yang bertobat mengganti temannya dengan teman yang baik, yang soleh, yang berilmu, yang ahli ibadah, wara, meneladani, ya, hendaklah mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka, seperti itu. Jadi kalau menjadi teman yang baik itu cirinya ketika kita berbuat salah maka kita diingatkan, bukan terus malah dibiarkan, ya. Nah, seperti itu, sehingga hiduplah di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebaik-baik teman, itu seperti itu, teman yang sejati. Baik, sekarang yang keempat, ya, yang keempat istiqomah. Ya, ini penting, yang keempat ini teguh di atas kebenaran, continue, ya, tidak angin-anginan. Nah, gitu ya. Nah, istiqomah ini penting. Agar hijrah kita bermakna, maka kita harus istiqomah, teguh di atas kebenaran. Dan ini tidak mudah, ya, hadirin sekalian, untuk bisa istiqomah ini. Makanya Syekh Abdul Razak, ya, pernah menyusun kitab kiat-kiat untuk bisa istiqomah. 10 kiat bisa istiqomah, begitu. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, ya, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan jangan kamu melampaui batas, ya, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah ini, jadi istiqomah artinya tetap teguh di atas kebenaran. Kemudian keutamaan orang istiqomah ada dalam surat Fussilat, ya, Fussilat ayat 30. Keutamaan tentang orang yang istiqomah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya, tsumma istaqamu, kemudian mereka ini istiqomah, ya, teguh, ya, pendiriannya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka
dengan mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Jadi Masya Allah ya, janji yang akan diberikan kepada orang yang istiqomah itu tidak main-main, yaitu apa? Surga ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah ini untuk bisa istiqomah ini ya sekali lagi dia harus niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu belajar sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Terus yang ketiga yaitu carilah teman yang baik ya, yang sama-sama ingin taat kepada Allah. Nah, itu kiat untuk bisa istiqomah. Karena kalau seseorang itu awalnya dia rajin, teguh ya dalam di atas kebenaran, continue dalam ibadah, kemudian kok terus berhenti, nggak lanjut lagi, maka namanya bukan istiqomah ya, namanya istirahah gitu ya, istirahat ya kan, istirahat. Nah ini jadi ini tentu tidak baik yang seperti ini kan ya, tidak baik. Jadi oleh karena itu penting ya bagi kita untuk bisa istiqomah dalam hijrah ini. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat orang-orang yang dulunya dia ya sudah ngaji ya, bahkan sudah ikut kajian sunnah, kemudian kok kembali ya main ya film gitu, atau sinetron ya, atau kembali isbal misalnya ya, janggutnya dicukur habis. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu tidak istiqomah ya. Nah, sebab-sebabnya macam-macam ya, mungkin karena niatnya nggak ikhlas, mungkin karena belajarnya tidak continue, ngajinya ya berhenti, futur, malas begitu ya. Nah, mungkin karena dikelilingi dia kembali berteman dengan orang-orang yang buruk ya. Nah, itu macam-macam faktornya ya. Ya tentu semua itu juga tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kelima, yang terakhir, yaitu apa? Berdoa. Jadi yang pertama adalah niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua belajar, tolabul ilmi. Yang ketiga berteman dengan orang-orang solih. Yang keempat istiqomah. Dan yang kelima berdoa ya, memohon agar bisa selalu hijrah bil qalbi gitu ya. Karena memang hijrah bil qalbi ini terus menerus harus kita lakukan sampai akhir hayat kita ya, sampai apa? Mati ya. Karena ini merupakan bentuk ibadah, hijrah bil qalbi ini, iya kan, merupakan bentuk ibadah. Sedangkan Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Beribadah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Al-yakin, yaitu al-maut. Masya Allah ya. Al-yakin di sini al-maut, kematian. Nah, jadi penting untuk berdoa, memohon kepada Allah ini. Kenapa? Karena sesungguhnya hati hamba-hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah. Iya kan? Ya. Dialah yang membolak-balikkan ya hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Gitu ya. Inna quluba baina asba'aini min asabi'illah. Gitu. Yuqallibuha kaifa yasha. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Nah, oleh karena itu, ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa ini. Nah, saya yakin ibu-ibu semua sudah hafal ya doanya. Apa bunyinya? Ya, muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada satu lagi yaitu Allahumma musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Nah itu. Nah ini hendaknya terus rutin ya. Saya ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ini ada lafal qalbi, ada lafal qulubana, itu sama saja, nggak ada masalah ya. Kalau qalbi itu berarti hatiku, qulubana hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Ya, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bagus sekali ya doanya. Terus Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang maha mencondongkan hati. Sharif qulubana ala taatik, condongkanlah hati kami di atas ketaatanmu. Gitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kalau yang musarrifal qulub itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis Muslim dalam sahihnya. Nah ini sebaiknya kita baca tiap hari, ya. Apalagi sepertiga malam yang terakhir, masya Allah. Ya, ini penting karena banyak orang yang melalaikan masalah berdoa ini. Dianggapnya kalau dia sudah hijrah itu sudah aman begitu, ya, zona nyaman begitu. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Karena kita ini juga sebagai hamba Allah butuh ya selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri sebenarnya nggak butuh kita, justru kita yang harusnya butuh kepada Allah, kan gitu. Ya. Nah, tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah malah senang. Ya. Bahkan Allah akan murka ya, kepada orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, karena menunjukkan dia ini berarti tidak ada sikap khudu', tunduk, patuh, ya, menghambakan diri ya kepada Allah, ya. Dan dia berarti sombong, ya kan? Berarti sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yad'allah ya yaghdab alaih. Kan gitu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Begitu. Nah, itulah hadirin sekalian tema kita ya pada pagi hari ini tentang hijrah yang bermakna ya. Saya cukupkan ya sampai di sini. Mungkin saya nggak tahu ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Okay. Ada Ustaz. Sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya ya, kami persilakan. Ya. Bismillah, silakan bagi yang ingin bertanya. Mohon siapkan pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika hijrah ke luar negeri, misalnya karena studi atau karena mengikut suami? Itu aja Ustaz. Pertanyaan ulang. Bagaimana hukumnya atau ya bagaimana jika hijrah ke luar negeri yang negerinya bukan Muslim? Oke. Baik, jadi langsung saya jawab aja ya. Iya Ustaz. Jadi
hal ini sudah banyak ditanyakan juga ya kepada para masyayikh ya, dan ini sebenarnya pembahasannya dalam masalah al-wala wal bara ya, dalam masalah al-wala wal bara. Jadi seseorang yang hijrah ke negeri non muslim, maka dalam hal ini harus dilihat keadaannya ya, harus dilihat keadaannya. Artinya bila yang pertama, bila di negeri muslim itu ya, di negeri non muslim itu ya, negeri kafir lah gitu ya, atau negeri non muslim itu dia masih bisa menegakkan syiar-syiar Allah ya, masih bisa sholat berjamaah ya, kemudian melaksanakan syiar-syiar Allah yang lain, ada iqamah, ada masjid gitu ya. Ya, maka yang seperti ini tidak mengapa dia hijrah di negeri tersebut. Ya, dalam arti dia memang dia mampu menegakkan syiar-syiar Allah, tidak sama sekali tidak ada hambatan begitu. Dan sebaliknya kalau dia mendapat hambatan ya, dia tidak mampu untuk berhijrah untuk melaksanakan syiar-syiar Allah, maka hendaknya dia hijrah lagi. Dia harus hijrah, nggak boleh dia ke negeri kafir itu, dia segera hijrah lagi, pulang begitu ya, segera kembali. Kemudian yang kedua, dia hijrah ke negeri kafir itu dalam rangka untuk dakwah, justru untuk berdakwah ya. Maka yang seperti ini malah dianjurkan. Ya. Misalnya dia berdakwah selama sebulan di bulan Ramadan misalnya, kan ada itu yang program begitu di negeri kafir. Nah, yang seperti ini itu malah dianjurkan kalau dia mampu melakukannya ya. Nah, tapi kemudian dia selesai ya pulang kembali begitu. Nah, jadi dengan demikian ya, hukum asalnya memang tidak boleh. Hukum asalnya hijrah ke negeri kafir ya, itu hukum asalnya tidak boleh, karena itu berarti menunjukkan, dikhawatirkan dia akan membenarkan segala apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu dalam hal peribadatannya ya, dianggap itu hal yang biasa dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan demikian. Nah, namun kalau dia bisa dan bahkan bisa menjadi wasilah dakwah bagi dia selama di negeri kafir itu, maka yang demikian itu insya Allah ya adalah baik gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Istiqomah itu kan maksudnya continue ya Pak Ustadz ya. Ya. Istiqomah itu kan tadi katanya continue ya dalam beribadah. Tapi kan namanya iman itu kan naik turun. Nah, kalau pas kita lagi futur terus mungkin sebulan atau 2 bulan tidak melakukan hal itu, tapi nanti balik lagi, itu udah hilang istiqomahnya Pak Ustadz. Oh, baik. Ya. Jadi benar sekali bahwa seseorang tuh imannya bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Nah, tetapi kalau dia al-imanu yazid wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertambah karena amalan ketaatan dan berkurang karena amalan maksiat. Apakah kemudian dengan dia maksiat itu terus hilang sama sekali imannya? Tidak juga kan. Tapi memang berkurang, dan berkurang itu bisa berkurang sekian persen, misalnya berkurang 25%, kemudian 50%, kemudian 75%, 80% gitu ya. Ya, terus nanti naik lagi menjadi 50%. Nah, gitu. Itu tetap koridor iman. Begitu juga dengan istiqomah.
Begitu juga dengan istiqomah itu ada yang intensitasnya berkurang 10%, 15%, 20%, 50%, nanti naik lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak berarti kemudian hilang istiqomahnya, ya. Namun alangkah baiknya kalau kita berusaha untuk terus bisa naik dan naik, begitu ya. Nah, kalau toh turun, maka kemudian disusul dengan amalan ketaatan yang lain sehingga naik lagi. Nah, gitu ya. Nah, naik lagi. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa ad'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Gitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada dan susullah amal keburukan itu dengan amal kebajikan. Niscaya amal keburukan itu, amal kebajikan itu akan menghapus amal keburukan tersebut. Begitu. Jadi dengan demikian maka kalau kita merasa keistiqomahan kita kok menurun ya, maka ya segera kita berusaha untuk meningkatkan kembali amal ketaatan dengan kita bertemu silaturahim, ya, bersapa dengan umat-umat soleh yang lainnya, begitu ya, sehingga bisa menambahkan ya keimanan kita, keistiqomahan kita. Atau dengan kita banyak mendengarkan kajian-kajian, atau kita banyak mengaji zikrullah gitu ya, baca Quran ya, ibadah yang lain. Nah itu insya Allah akan menggairahkan kembali keistiqomahan kita gitu. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustadz sebentar. Kalau liburan ke negara kafir gimana Ustadz? Diulang? Kalau liburan ke negara kafir gimana? Oke. Kalau liburan ke negara kafir, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Tidak ditekankan. Ya, yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, jadi kalau bisa minta diganti liburannya ke Mekah saja. Oh iya. Nah, gitu ya. Usul. Bagaimana kalau liburannya ke Mekah atau ke umroh gitu ya? Atau ke mana? Ke negeri-negeri Muslim, ya. Nah, terus sambil umroh, misalnya ke Turki misalnya, ya kan? Ya, ke Emirat gitu kan? Nah, terus sambil umroh ke Mesir, seperti itu. Nah, jadi sebaiknya jangan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Dari Ibrahim kiri. Insya Allah cukup Ustaz ini ya. Baik, kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.